Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita masuk ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan Miss akan jelaskan khusus hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya kita baca teks dulu ya. Kamu perhatikan teks berikut dengan cermat. Miss akan bacakan, kamu boleh ikuti di rumah kamu. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, dari cerita tadi, dari teks tadi, kita dapat memahami isinya yaitu tentang perkembangbiakan tanaman ya, bahwa ada dua jenis perkembangbiakan pada tanaman atau tumbuhan. Yang pertama itu secara alami dan secara buatan. Kalau di alami tadi dapat dengan biji atau tunas, kemudian umbi dan spora. Kalau dia untuk perkembangbiakan buatan itu dengan bantuan manusia, contohnya pencangkokan. Nah, setelah kamu membaca teks bacaan di atas, coba kamu perhatikan kembali apakah ada kata-kata yang tidak kamu mengerti dari teks tersebut. Nah, jika ada, coba tuliskan dalam tabel berikut. Jadi ini untuk membantu kamu menambah kosakata yang baru ya nak, untuk menambah pemahaman kamu kata-kata yang baru. Jadi sebagai latihannya kamu temukan kata-kata sulit dari teks tadi, kemudian kamu tuliskan di sini 5 saja. Lalu kamu cari artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Jika ada di rumah Kamus Bahasa Indonesia bisa kamu cari. Atau kalau tidak ada di Google juga ada, lihat KBBI ya. Kamu bisa temukan dan tulis artinya di sebelahnya. Mengerti ya nak? Kita lanjut. Nah, Miss akan jelaskan sekarang jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan dengan biji yang pertama ya, contohnya mangga, jeruk, dan jambu. Nanti bisa kamu perbaiki ya, ini harusnya mangga, kurang 1 hurufnya ya. Tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam dan dirawat sehingga terus tumbuh menjadi dewasa. Jadi kalau kamu perhatikan mangga itu kan punya bijinya kan. Nah, bijinya itulah yang ditanam di tanah ya, dan dari biji itu nanti berkembang biak menjadi tanaman baru yang tumbuh terus-menerus menjadi besar. Yang kedua, perkembangbiakan dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bakung, dan tulip. Jadi kalau kamu pernah perhatikan bawang merah, kamu lihat kan dia berlapis-lapis kan? Nah, makanya bawang merah itu dikelompokkan menjadi umbi lapis ya. Dan perkembangbiakannya itu secara umbi. Lalu selain umbi lapis ada juga umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Ya, ingat contohnya kentang dan ubi jalar. Selanjutnya perkembangbiakan dengan stek ya.
Nah, stek ini merupakan cara perkembangbiakan buatan yang buatan pada tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan, misalnya batang atau tangkai. Sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Jadi kamu ingat ya, kalau dia secara stek, ini termasuk ke perkembangbiakan buatan ya dengan bantuan manusia. Nah, kalau dia stek tadi caranya dipotong bagian tumbuhan yang mau kita tanam. Ya, contohnya misalnya bagian batangnya atau tangkainya. Nah, sebelum dipotong, katanya dipastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Potongan itulah yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Jadi setelah dipotong, itu yang akan dipindahkan ke tanah. Itulah nanti yang menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian perkembangbiakan dengan spora. Nah, seperti kamu lihat ya pada gambar ini. Jadi ini tanamannya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, dia seperti ini. Ada bintik-bintik seperti ini. Nah, bintik-bintik seperti ini, inilah dia yang namanya spora. Ya, bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Jadi maksudnya sampai ke tanah, ya. Jadi spora inilah nanti yang diterbangkan angin. Lalu perkembangbiakan dengan mencangkok. Nah, cara mencangkok tanaman, perhatikan ada caranya. Yang pertama, pilih batang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tadi masih ingat ya kalau dia mencangkok ini secara buatan. Nah, kamu lihat yang pertama, pohonnya itu harus ukuran sedang. Kemudian dikupas dahannya seperti ini hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Lalu tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang tadi sudah ya. Ditutup ya kan dengan tanah, lalu siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi setelah dikasih tanah, terus diikat lagi dia seperti ini ya, supaya tidak lepas ya kan, diikat seperti ini. Jadi ini seperti ini nanti tampilannya di dalam ya. Jadi biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Gitu, kita lanjut. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Jadi seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya, ada mencangkok dan stek. Stek ya, tadi ada salah ketik, bukan stek, tapi stek. Oke? Yang pertama, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Ya, jadi tidak kuat dia, tidak kokoh. Jadi gampang roboh ya, gampang tumbang begitu. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan yang dengan biji, akarnya itu lebih kuat daripada dengan mencangkok karena akarnya lebih rapuh. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini anak-anak. Jadi, kalau kamu belum mengerti, boleh diulang kembali ya pelajaran videonya ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh dibuat di kolom komentar. Semangat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.